Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bala musibah yang tidak sanggup kita pikulnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa waktu yang lalu kami membahas tentang zuhud. Zuhud itu hakikatnya adalah pelindung bagi para pemeluk agamanya. Zuhud itu adalah pelindung bagi kita sebagai umat Islam. Sebagaimana selimut yang melindungi manusia dari kedinginan, sebagaimana rumah melindungi dari terik panasnya matahari dan hujan serta badai. Begitulah gambarannya zuhud. Maka orang yang memiliki sifat zuhud, sesungguhnya dia telah terlindung dari segala macam hal-hal yang akan merusak agamanya. Oleh karena itu, salah seorang ulama, Hamid Al-Laqqaf, pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Dia berkata, "Wahai Syekh, nasihatilah aku." Lantas Syekh Hamid menasihati dan mengatakan, "Buatlah pembungkus bagi agamamu, sebagaimana kitab atau buku juga memiliki pembungkus yang dapat melindungi kotoran." Lantas laki-laki itu bertanya lagi, "Wahai Syekh, apa yang dimaksud dengan pembungkus agama itu?" Maka beliau mengatakan, pembungkus agama itu adalah tarkul kalami illa ma la budda minhu. Yang pertama, tidak berbicara kecuali yang diperlukan. Inilah dasar orang muslim ketika dalam dirinya ingin ditumbuhkan sifat-sifat zuhud. Jadi seorang muslim sudah harus berlatih untuk tidak berbicara kecuali yang diperlukan saja. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik, dan kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah diam. Jadi banyak bicara pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, pada sesuatu yang tidak diperlukan, itu adalah bagian dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya agama kita. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, pentingnya kita menjaga lisan ini. Jangan sembarangan ngomong, apalagi ngomong sesuatu yang bersifat fitnah, sesuatu yang tidak bermanfaat saja. Kita ini dihindarkan, kita ini dilarang. Yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak terlalu diperlukan, hendaklah kita mengurangi pembicaraan-pembicaraan itu.
apalagi pembicaraan yang menghasut, apalagi pembicaraan yang memfitnah, apalagi pembicaraan yang tidak penting. Sekarang ini Bapak Ibu, orang berbicara tidak hanya dari mulut, namun juga tangan bisa berbicara. Masya Allah, inilah zaman kita saat ini. Di saat orang tidak mampu, mungkin dia mampu mengontrol mulutnya untuk tidak berbicara di hadapan orang lain, namun tangannya tidak bisa dikontrol untuk dia tidak berbicara di sosial media dan seluruhnya. Nah, ini kan parah juga Bapak Ibu. Oleh karena itu, asas yang pertama, jika zuhud ingin mendatangi kita, jika zuhud ingin datang kepada kita, maka tarkul kalami illa ma la budda minhu. Tidak berbicara kecuali yang kita perlukan. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Kemudian zuhud itu adalah meninggalkan dunia kecuali sebatas yang diperlukan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bukan dilarang untuk memiliki banyak harta, bukan. Kita bukan dilarang untuk bekerja mendapatkan dunia, bukan. Bahkan Allah sendiri mengatakan wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan kalian sampai melupakan nasibmu di dunia. Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Allah tidak melarang kita untuk mencari kasab, tidak. Tapi ketika kita mendapatkan dunia ini, mendapatkan apa yang sudah Allah berikan, maka kita tidak menggunakan kecuali sebatas yang diperlukan. Apa yang kita perlukan Bapak Ibu? Tentu yang pertama adalah pakaian. Semiskin apapun orang itu, maka dia butuh pakaian. Yang kedua adalah apa? Makanan. Yang ketiga apa? Tempat. Nah, kita Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, beliau bahkan haji pun juga tidak berkali-kali, sekali saja. Umroh hanya terhitung 4 atau 5 kali. Kemudian hal-hal yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang berlebihan dalam urusan dunia pasti tidak baik. Jangankan urusan yang kita gunakan, yang kita makan, kalau kita berlebihan maka hasilnya tidak baik. Maka menggunakan dunia kecuali sebatas yang diperlukan, artinya kita gunakan sebagaimana mestinya saja. Perut kita punya batasan, penampilan kita punya batasan. Sekaya-kaya apapun orang, kalau penampilannya berlebihan, itu dipandang tidak elok, Bu. Walaupun itu miliknya, walaupun itu tidak melanggar hukum sekalipun, tapi kalau dilihat tampilannya Masya Allah berlebih-lebihan, itu tidak elok dilihat. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki menggunakan cincin 10 jemarinya dipakai. Mungkin kelihatan indah bagi dia, namun bagi kebanyakan masyarakat sungguh tidak elok. Begitu juga dengan perempuan. Siapa yang melarang menggunakan emas? Tidak. Menggunakan cincin? Tidak. Menggunakan gelang? Tidak. Tapi ketika menggunakan gelang, menggunakan cincin, menggunakan anting, menggunakan perhiasan secara berlebihan, sekalipun itu adalah harta miliknya, maka itu tidak elok. Jadi manusia itu sebenarnya pada hakikatnya sudah punya kontrol pribadi. Setiap kita masing-masing. Kita ini kalau berlebihan menggunakan sesuatu, hakikatnya sudah bisa dirasakan oleh kita sendiri, oleh persepsi kita sendiri. Cuman karena ditutupi oleh rasa keinginan yang tinggi, kesombongan yang tinggi, seolah-olah bisa mengangkat derajatnya, maka lupa pada segalanya. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, pentingnya kita menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ada salah seorang kaya raya di India, Pak.
kaya dia. Kemudian dia sering dikritik oleh masyarakat luas bahkan dunia. Kenapa? Dia bikin rumah yang paling mewah harganya sampai 34 triliun. Ya, tapi sekitarnya penduduk sekitarnya, rumah-rumah sekitarnya adalah rumah-rumah sederhana, rumah-rumah miskin. Sehingga apa? Sehingga mencolok sekali antara kekayaannya dan kemiskinannya. Nah, ini juga penting kita perhatikan Bapak Ibu jemaah sekalian, di mana kita hidup itu juga menyesuaikan. Saya beberapa waktu yang lalu pernah jalan-jalan ke sebuah pedesaan. Ya, ada sebuah desa, Masya Allah, satu rumah besar sekali, mewah sekali. Sementara di sekitarnya rumahnya biasa saja. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal tentang zuhud biasa saja. Tapi kalau orang mengerti tentang perasaan orang lain, dia akan lebih menghargai perasaan. Nah, ketika kita menggunakan dunia seperlunya saja, artinya kita telah menjaga perasaan orang yang banyak. Menjaga perasaan orang banyak, itu artinya kita telah termasuk bagian daripada orang-orang yang meninggalkan dunia, kecuali sebatas yang diperlukan saja. Itulah dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan istilah tenggang rasa. Saling mengerti satu sama lain. Dalam bahasa hadis disebut apa? Menyampaikan sebagaimana bahasa kaumnya. Sebagaimana Quran surat Ibrahim ketika kita berkata sesuaikan dengan bahasa kaumnya. Jangan mentang-mentang doktor kemudian kita bicara tentang si malasi. Semuanya serba adopsi, macam-macam istilah-istilah ribet yang kurang difahami oleh masyarakat umumnya. Ini itu juga bagian daripada kesombongan, dan itu bukan berarti zuhud dalam urusan ilmu. Jadi zuhud itu tidak hanya dalam urusan harta. Zuhud itu adalah kita zuhud dalam urusan ilmu pengetahuan, zuhud dalam hal jabatan, zuhud dalam komunikasi, zuhud dalam kita bersikap di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Kemudian yang ketiga, pembungkus agama itu adalah tidak bergaul dengan manusia kecuali sebatas yang dibutuhkan. Islam tidak melarang kita memperbanyak teman, tidak. Islam tidak melarang kita memperbanyak teman. Bahkan kita punya musuh satu itu jauh lebih tidak baik. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan 1000 orang teman terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Namun Bapak Ibu jemaah sekalian, pada hakikatnya terlalu banyak bergaul itu pun juga tidak baik. Maka kita tidak bergaul dengan manusia kecuali sebatas yang kita butuhkan saja. Itulah dasar ketika kita ingin mendapatkan zuhud dalam kehidupan kita. Artinya yang wajar-wajar saja. Ya, bergaul sebatasnya wajar. Ada yang bergaul sampai minta diberikan makan, ini itu berlebihan. Ya, ada yang sudah menikah karena dia punya teman lama, lupa dengan istrinya, saking asyiknya bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Jadi harus mengerti Bapak Ibu jemaah sekalian. Di saat kita posisinya apakah kita adalah masih bujangan, atau kita sudah menikah, atau kita sudah bapak-bapak, atau kita sudah ibu-ibu, atau kita sudah dewasa, atau kita sudah sebagai seorang kakek nenek, mengerti posisi. Dengan siapa kita harus bergaul, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana kebutuhan orang yang terbaik menurut kita, kita pun juga harus memahami. Oleh karena itu Bapak jemaah sekalian, dalam menyimpulkan itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan atau membagikan 4 golongan manusia. Yang pertama kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menanggapi terkait dengan orang yang zuhud ini. Yang pertama, orang yang tidak memiliki lisan sekaligus tidak memiliki hati. Ini adalah orang yang durhaka, lalai dan dungu. Jadi pembagian manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama orang tidak memiliki lisan sekaligus tidak memiliki hati. Artinya apa? Antara
lisannya dengan hatinya tidak nyambung. Nah, orang yang seperti ini termasuk golongan orang yang dungu, tidak ngerti aturan. Ya, bergaul apa aja, nggak ngerti jam. Ini waktunya tidur, masih aja ini. Nah, ini namanya nggak tenggang rasa. Orang yang seperti ini adalah orang yang bergaul dengan mereka. Jangan pernah bergaul dengan mereka, karena mereka termasuk orang yang akan mendapatkan azab. Ini golongan pertama. Golongan pertama ini Masya Allah sudah nggak faham, sudah nggak ngerti, kemudian ditambah dengan sikapnya yang amburadul. Kemudian yang kedua, kata beliau, ada manusia yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Ucapan orang ini seringkali memberikan hikmah, seringkali memberikan pengaruh, namun dia sendiri tidak pernah mengamalkannya. Nah, ini sangat diancam keras oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. An taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, ada manusia macam begini Pak modelnya. Kalau dia ngomong seolah-olah bijak, tapi dia sendiri tidak mempraktekkan kebijakannya. Dia sendiri tidak bijak dalam mengamalkannya. Manusia seperti ini seringkali mengajak orang lain untuk beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Namun di saat yang sama justru dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orang-orang yang seperti ini jangan dekati. Karena apa? Jauhilah orang-orang seperti ini agar kita tidak terberdaya oleh keindahan ucapan mereka yang membuat lalai terbakar oleh api kedurhakaan. Cirinya gampang Bapak Ibu. Kalau saya melihat orang yang seperti ini gampang saja. Ketika kita menghadiri sebuah seminar misalnya, atau pelatihan, atau pengajian bahkan pun memberikan motivasi untuk beriman kepada Allah, giliran waktunya sholat, dia tidak segera untuk melakukan sholat. Mereka senantiasa memotivasi untuk dekat kepada Allah, namun giliran sudah waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mereka lalai. Orang yang seperti ini jangan pula kita terperdaya oleh tipu dayanya. Kemudian orang yang ketiga kata beliau, yaitu orang yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lisan. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu adalah orang yang mukmin yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan makhluknya. Inilah biasanya disebut dengan orang yang wali tapi tidak masyhur, tidak terkenal. Ya, orang yang membukakan mata hatinya untuk dapat melihat kekurangannya diri sendiri, menerangi hatinya. Orang-orang yang tidak masyhur namun Masya Allah, orang yang seperti ini waliullah, terjaga hijabnya daripada Allah. Ya, orang yang seperti ini adalah orang teladan, tidak masyhur, tidak terkenal, tidak dikenal. Namun Masya Allah, orang yang seperti ini sangat dekat kepada Allah. Kalau kita menemukan orang yang seperti ini, tidak mau terlalu tampil di depan, namun ketakwaannya betul-betul merasuk dalam jiwanya. Ucapan yang dia sampaikan qaulan sarila, qaulan baligha, perkataannya berbobot penuh hikmah, sikapnya pun juga demikian. Namun dia senantiasa senantiasa tidak terkenal, tidak diperhatikan. Orang-orang seperti ini biasanya terjadi di kampung-kampung Bapak Ibu. Orang-orang yang istiqomah mengajar ngaji, orang-orang yang istiqomah mendidik anak-anak, tanpa ini tanpa itu dan seterusnya dia istiqomah. Namun dia tidak familiar Bapak Ibu, dia tetap bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hikmat kepada Allah. Biasanya tidak terkenal, namun sesungguhnya dia adalah waliullah. Kalau kita punya teman yang seperti ini, senantiasa mengalah, namun dalam urusan ibadah dia cekatan, dalam urusan dia selalu mengalah, orang yang seperti ini disebut dengan waliullah. Maka kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, mendekatlah, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, kata beliau adalah orang yang mau belajar, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Nah, orang-orang yang inilah yang benar-benar mengenal dan memahami ayat-ayat Allah, telah memberinya ilmu dan tidak diketahui oleh banyak, dan telah tidak diketahui pula oleh banyak orang dan Allah. Jadi orang yang seperti ini
kata beliau, adalah orang yang mau belajar. Nah, golongan manusia yang mau belajar, mengajar dan mengamalkan ilmunya. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu adalah orang yang mau berbagi dengan kita, berbagi dengan ilmunya. Maka ini juga baik untuk kita dekati agar kita menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, pondasi untuk mendapatkan zuhud dalam kehidupan kita pada hakikatnya adalah memulai menjauhi segala larangan dan dosa, baik kecil maupun besar. Termasuk caranya adalah tidak berbicara kecuali yang kita perlukan, meninggalkan dunia kecuali sebatas yang kita perlukan, dan kita tidak bergaul dengan manusia kecuali sebatas yang kita butuhkan. Saya kira begitu Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.